Kemampuan itu pun bersatu dengan keinginan Anda pun akhirnya melakukan. Setelah Anda melakukan, apakah hidayah selesai? Oh tidak, Anda butuhkan hidayah yang kelima. Apa itu? As-sabat wal istiqamah. Anda membutuhkan istiqamah dan keteguhan. Kalau cuma melakukan kebaikan satu kali, orang munafik juga bisa. Tapi melakukan satu kebaikan menjadi istiqamah, ini hanya bisa oleh orang-orang yang betul-betul dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda bertanya, apa faktor paling utama seseorang sabat, seseorang menjadi kokoh? Kokoh dalam kebaikan dan kokoh dalam fitnah. Sekarang ini zamannya fitnah. Anak muda, fitnah Anda adalah anak gadis. Pedagang, fitnah Anda adalah kejujuran atau manipulasi. Pejabat, fitnah Anda adalah korupsi. Bayangkan kalau Anda tukang hitung uang, misalnya Anda sembunyikan 1 miliar juga Anda tahu, karena yang harus dihitung ini 100 triliun misalnya. Kan kalau cuma 10 juta itu nggak bakal ketahuan. Artinya Anda sekarang berada dalam situasi fitnah. Yang dimaksud situasi fitnah, ada peluang berdosa. Itu namanya fitnah. Gini, kakek-kakek usia 80 tahun, sendi-sendi tubuh penuh penyakit. Apakah anak gadis bagi kakek seperti ini fitnah? Oh bukan. Kenapa? Dosa yang tidak menjadi satu peluang tidak dinamakan dengan fitnah. Tapi Anda yang masih berusia 30 tahun, seluruh sendi-sendi Anda masih sangat kokoh sekali. Anak gadis tiba-tiba bertemu Anda di satu tempat yang sangat kondusif. Ini peluang bukan? Begitu dosa itu memberikan Anda satu peluang, itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Jadi kita butuh sabat alias kokoh dalam dua hal. Kokoh dalam satu kebaikan sehingga istiqamah dalam kebaikan itu. Kemudian kokoh dalam kebenaran ketika dalam situasi fitnah sehingga Anda tidak hanyut. Kalau Anda bertanya apa yang paling dahsyat mengokohkan Anda, jawabannya adalah ta'atul khalawat. Jawabannya adalah ketaatan-ketaatan tersembunyi. Ibadah-ibadah tersembunyi. Ya, salat malam, sampai di waktu duha tutup pintu, tutup jendela, masuk kamar, Anda mulai duha. Tidak ada dalam duha ini kecuali Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak ibadah rahasia, semakin Anda kokoh dalam dua hal tadi. Jadi kalau Anda bertanya, seberapa besar saya kokoh dalam dua hal tadi? Jawabannya, seberapa banyak Anda punya ibadah rahasia. Ya, Anda yang maksimal dalam ibadah rahasia, Anda akan maksimal kokoh dalam dua hal tadi. Makanya ketika para nabi akan menjalankan tugas yang berat, mereka akan dicaci, mereka akan dibully, mereka akan difitnah, mereka akan dibunuh. Maka Allah mengokohkan para nabi biasanya dengan ibadah rahasia. Sebelum umat diperintahkan salat, Nabi kita diperintahkan melakukan salat malam. Ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, lakukanlah salat malam. Salat malam ini ibadah rahasia. Inilah yang ditekankan kepada sang Nabi kita SAW sebelum beliau berdakwah. Karena beliau harus kokoh. Ya. Musa alaihi salam ketika dia akan berdakwah kepada Firaun yang sangat zalim, harus kokoh. Di depan Anda bukan cuma caci dan maki, di depan Anda bahkan ada pembunuhan. Kamu harus kokoh Nabi Musa. Lalu apa yang diberikan Allah mengokohkan Nabi Musa? Jawabannya adalah ibadah rahasia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Wahai Musa, jalankanlah salat untuk mengingat aku. Jalankanlah salat untuk mengingat aku. Ketika salat ini diperintahkan kepada Musa dan tidak diperintahkan kepada umat,
berarti ini adalah salat rahasia, ini salat pribadi. Maka lagi-lagi jamaah sekalian, kokohnya seseorang dalam situasi fitnah adalah dengan ibadah rahasia. Dan ibadah rahasia paling mulia adalah salat. Makanya salat wajib Anda yang paling mulia mana? Yang paling rahasia, yaitu salat Isya dan salat subuh. Salat sunnah Anda yang paling mulia apa? Salat malam. 1 rakaat witir Anda jauh lebih mulia daripada 8 rakaat salat duha. Kenapa? Karena mulianya salat malam bukan karena jumlah rakaatnya, tapi karena kerahasiaan. Maka kalau salat malam Anda sudah berhasil dalam kerahasiaan, tidak usah banyak bicara update status lagi. Akhirnya kerahasiaannya jadi hilang. Baik. Hidayah Allah yang kelima tadi adalah as-sabat, kokoh. Hidayah Allah yang keenam adalah ayyasrifa anhul mawani'a wal ma'a wal awarid. Bahwa Anda mampu melawan tantangan. Ya, jangan sampai ketika hidayah telah mengantarkan Anda telah kepada satu amal selesai. Anda butuh hidayah berikutnya. Apa itu? Bahwa hidayah yang sekarang ini Anda miliki akan bertemu dengan rintangan. Akan bertemu dengan ujian. Saatnya hidayah ini bertemu dengan rintangan, Anda membutuhkan hidayah lagi. Kemudian hidayah berikutnya jemaah sekalian, yaitu hidayah yang ke-7. Apa itu? Jawabannya adalah hidayatul halawah. Hidayah berupa rasa manis. Anda memang sudah mampu mengalahkan tidur, yakni rintangan bertahajud. Tapi Anda butuh hidayah yang ke-7, yaitu rasa nikmat. Nikmat enggak? Saya katakan kepada jemaah sekalian, nikmatnya semua ibadah al-unsu billah, bahwa Anda rasakan keakraban dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya bencana kita dalam beramal ini, kita hadir di depan Allah melalui pintu salat. Kita hadir di depan Allah melalui pintu zikir pagi. Walau berkali-kali hadir di depan Allah, tapi tidak ada rasa akrab dengan Allah itu. Itu bencana banget. Anda bicara dengan kawan, akrab, saya kira dari zuhur sampai jam 10 Anda nggak selesai bicara. Tadi jam 10 ketemu dengan kawan akrab, karena ini akrab, bicaranya di pos sebelah dulu. Sampai zuhur akhirnya pindah ke Sawung Apung sana. Sawung Apung mulai tutup, akhirnya nyari kafe lagi. Orang yang akrab itu maunya berlama-lama. Kalau Anda nggak siap berlama-lama, berarti Anda nggak akrab. Nah, kalau dalam sholat malam ini benar-benar Anda rasakan akrab dengan Allah Azza wa Jalla, Anda nggak rela kalau ini cuma 1 rakaat. Anda keberatan kalau ini cuma 3 rakaat. Nih, ketika Anda baca Quran dan Anda rasakan akrab dengan Allah Azza wa Jalla, Anda sakit hati kalau dibatasi 1 halaman aja. Karena orang yang akrab itu ingin berlama-lama. Makanya saya katakan kepada antum jemaah sekalian, ciri-cirinya orang yang akan bangkrut di depan Allah, bahwa walau ia berkali-kali bersama Allah, dia nggak rasakan keakraban dengan Allah. Anda bersama dengan Allah ketika salat, Anda bersama dengan Allah ketika zikir, Anda bersama dengan Allah ketika tilawah. Tapi walau kebersamaan dengan Allah ini terulang, kebersamaan tanpa rasa akrab. Itu ciri-cirinya orang yang akan bangkrut. Maka hidayah yang ke-7 adalah hidayah berupa rasa manis. Rasa manisnya ketaatan, bahwa Anda rasakan akrab dengan Allah. Coba Anda renungkan jemaah sekalian. Mohon maaf sedikit. Ya, kita azan dulu deh.
Hidayah yang kedelapan. Hidayah yang kedelapan adalah an yushidahul maqsuda fi tariq wa yunabbihahu alaihi fayakunu mutali'an lahu fi sayrihi multafitan ilaihi ghairu muhtajabin bil wasilati anhu. Hidayah yang kedelapan ini adalah hidayah bahwa Anda selalu melihat tujuan. Melihat tujuan dari hidayah tersebut. Setelah Allah berikan Anda hidayah salat, Anda pun salat. Tetapi orang-orang munafik, mereka tidak melihat tujuan salat ini. Sehingga mereka jadikan diri mereka tujuan salat. Mereka pun salat untuk membangun prestis, mereka pun salat untuk membangun citra, dan selanjutnya. Allah berikan mereka hidayah salat, tapi Allah tidak berikan mereka hidayah tujuan dari salat. Tujuan dari salat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan kita jalan menuju Allah. Dan jalan itu banyak sekali. Salat ini adalah jalan menuju Allah. Puasa adalah jalan menuju Allah. Maka hidayah yang kedelapan, hidayah bahwa Anda melihat selalu tujuan dari hidayah itu, alias ibadah-ibadah itu. Apa yang menjadi tujuan dalam salat? Apa yang menjadi tujuan dalam baca Quran? Kalau tidak terlihat, tidak sadar apa yang menjadi tujuan, ibadah-ibadah ini akan berubah menjadi syirik iradah. Misalnya, saya baca istighfar untuk supaya pintu-pintu rezeki saya terbuka. Nggak ada tujuan lain, dah ada tujuan lain. Padahal itu cuma tujuan kecil. Tujuan besarnya istighfar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kenapa rajin sekali membacakan, kalau di masyarakat awam tuh, surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. Oh, surat Al-Waqiah ini supaya saya tidak jatuh pada kemiskinan. Ulama-ulama kita bicara begini. Kalau manusia ini takut dosa seperti takut miskin, selamat manusia. Kalau kita takut dosa sama dengan takut miskin, takut neraka sama dengan takut miskin, selamat kita. Jelasnya apa? Kita lebih takut miskin daripada takut neraka. Auzubillah. Kita berjuanglah. Maka saya katakan sekali lagi, kalau Anda tidak selalu sadar tujuan ibadah, tujuannya salat, tujuannya puasa, tidak selalu sadar dengan tujuan itu, maka ibadah-ibadah Anda besar kemungkinan akan menjadi syirik iradah. Ghanimah itu salah satu pencapaian perang yang diizinkan oleh Allah untuk kaum muslimin. Tapi ketika itu menjadi tujuan sebagian sahabat dalam perang Uhud, Allah hukum mereka dengan kekalahan. Padahal ghanimah itu dihalalkan oleh Allah untuk para mujahidin. Cuman mereka menjadikan tujuan kecil menjadi tujuan besar. Sehingga mereka tidak sadar dengan tujuan besar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Terjadilah syirik iradah tadi. Maka hidayah yang ke-8 selalu sadar dengan tujuan. Ketika salat misalnya, tujuannya adalah Allah. Ketika sedang ruku, aku ruku untuk Allah. Selalu sadar bahwa tujuan Anda adalah yang maha besar. Hidayah yang ke-9, an yushhidahu faqrahu wa daruratahu ila hadhil hidayah. Hidayah yang ke-9, kesadaran penuh Anda bahwa Anda butuh Allah untuk semua hidayah ini. Ini saya sholat, ini Allah yang ngasih hidayahnya. Kalau Allah tidak ngasih hidayahnya, saya pun akan berada di mall jalan-jalan. Ini saya ngaji, Allah yang ngasih hidayahnya. Kalau Allah tidak kasih hidayahnya, saya pun mungkin sedang minum kopi di kafe sana. Tapi perhatikanlah, Allah berikan Anda hidayah sehingga Allah
jauhkan Anda dari tempat kelalaian itu. Jelas kafe itu tentu secara umum tidak haram. Tapi secara umum juga itu kelalaian. Secara umum ya. Kecuali kalau yang Anda jumpai di sana orang yang akan ngaji. Ke kafe yuk kita ngaji. Karena kawan-kawan yang bikin kafe ini juga banyak yang pintar sekarang. Kawan saya punya kafe, apa nama kafemu? Saya bilang, ada kafe saya namanya Majelis Kopi. Majelis kopi ini kalau Anda ada acara diundang mereka datang gratis. Nah, misalnya kita bikin event di sini, undang majelis kopi, mereka datang kopinya gratis insya Allah. Nah, banyak kawan-kawan kita di dekat Roja itu kan ada destinasi halal. Nah, pintar-pintar aja memanfaatkannya, jangan dimanfaatkan untuk kelalaian. Sekali duduk 2 jam, yang dibicarain nggak ada misalnya. Maka hidayah yang ke-9 adalah kesadaran Anda bahwa Anda butuh Allah untuk hidayah. Aku butuh Allah untuk hidayah salat. Aku butuh Allah untuk hidayahku salat bukan kepintaranku, tapi ini adalah dari Allah. Hidayahku zikir pagi bukan kesalehanku, tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadaran Anda bahwa semua hidayah, mulai dari hidayah ilmu, hidayah mampu, hidayah keinginan, hidayah istiqamah, hidayah halawah, semua hidayah ini semuanya Allah yang ngasih. Kesadaran Anda bahwa ini semuanya Allah yang ngasih, ini adalah hidayah yang ke-9. Sebab kalau Anda sadar ini Allah yang ngasih, Anda akan ujub. Salat malam Anda, Allah yang ngasih. Kalau Anda tidak sadar salat malam itu anugerahnya Allah, Anda akan ujub dengan salat malam tersebut. Hidayah yang ke-10 jamaah sekalian adalah an yushidahu at-tariqainil munharifaini an tariqihima. Bahwa Anda selalu sadar untuk menghindari 2 kesesatan dalam beramal. Kesesatan pertama menambah-nambah, kesesatan yang kedua adalah mengurang-ngurangi. Karena Anda udah ngaji bid'ah, insya Allah Anda akan selamat dari menambah-nambah. Tapi Anda nggak selamat dari kesesatan yang kedua, bahwa Anda mengurang-ngurangi. Yang meringankan Anda bahwa Anda mengurangi tanpa sengaja. Anda mengurangi karena kelalaian, nggak sengaja kelalaian saja. Anda sholat nggak ada fahamnya, padahal faham itu bagian dari Anda sholat nggak ada khusyuknya, padahal khusyuk itu bagian dari sholat. Anda memang nggak nambah, tapi Anda ngurangin. Anda nggak ngurangi dengan kesengajaan, tapi Anda ngurangin dengan kelalaian. Maka hidayah Allah yang ke-10, ini adalah hidayah terberat, kata Ibnu Qayyim. Menjalankan amal, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurangi. Hak Allah di setiap amal ada 6. Ya, kalau Anda tidak menyempurnakan 5-6 hal ini, Anda tidak menyempurnakan hak Allah dalam setiap ketaatan. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan. Tapi pada intinya jamaah sekalian, hidayah yang ke-10 ini kata Ibnu Qayyim hidayah yang paling berat. Karena gini, setan kalau melihat orang yang malas, orang yang kurang perhatian, maka setan akan menyesatkannya dengan mengurang-ngurangi. Tapi kalau setan melihat kesungguhan seorang dalam beramal, setan menyesatkannya dengan menambah-nambah. Jadi setan itu mencium hati Anda, dan dia tahu kecenderungan Anda, kecenderungannya malas, maka Anda akan disesatkan dengan ngurang-ngurangin. Tapi kalau kecenderungan Anda sungguh-sungguh, Anda akan disesatkan dengan menambah-nambah. Dan ini jalan hidayah yang paling berat, bahwa hidayah Anda bersih. Tidak ada tambahan, juga tidak ada pengurangan. Wallahu ta'ala alam. Itulah tadi 10 hidayah, dan ini semuanya hanya diperoleh dari Al-Hadi yang maha memberi hidayah. Baik, ada pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.